apa coy ya gitu kan. Coy. Iya, jadi kan si Gilang tuh kalau ngomong kan iya coy gitu. Pada saat itu, pada waktu awal-awal kita bikin YouTube. Jadi coyers. Jadi coyers penontonnya. Hai coyers. Oh jadi manggil penonton tuh coyers. Coyers. Tapi sebenarnya gue juga males sih, kayak kok laki banget ya, jadi nggak coyers gitu. Iya. Jangan aja nanti namanya siapa coyers anak? Enggak. Namanya kan nanti inisialnya G pengennya. Kenapa G? Karena kan yang waktu anak kemarin yang aku harus lahirin lebih cepat itu kita kasih inisialnya A. Iya. Inisialnya A kan, sama kayak ibunya. Sekarang gantian yang sama pertama itu anak pertama cowok. Cowok juga, Ace namanya. Gitu. Jadi yang kedua yang cowok ini juga. pengennya ya mau cewek mau cowok. Dari waktu itu sih dari belum tahu gendernya juga maunya G gitu. Kalau kalian kan kalau cewek ya sebelahan yuk. Kayaknya sih tapi kan belum ada cewek ya. Kayaknya tapi akan program. Jadi gue tuh sebenarnya pengen. Tadinya pengen, cuman dengan pengalaman menyusui gue yang selalu bermasalah gitu. Ya pengen tapi entar dulu deh gitu. Karena gue tuh 2 kali menyusui, dua-duanya masih titis. Aduh sumpah ya, ini dari tadi tuh sebenarnya Gigi udah cerita soal pengalaman menyusui dan aku tuh tapi tenang aja, gak semua orang kok. Iya, karena kebetulan memang anatomi tubuh gue tuh besar, jadi payudaranya besar. Jadi memang kata dokter tuh emang kalau payudaranya besar itu memang resikonya lebih tinggi. Resikonya maksudnya lebih banyak permasalahannya lah gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi menguntungkan secara penampilan. Itu gede banget juga. Kayak gue gede banget juga puyeng. Tapi itu anugerah gitu. Ya makanya itu makanya memang harus bersyukur sama apa yang kita punya, soalnya memang semuanya tuh nggak semuanya enak. Kalau orang pengen lihat, aduh kayaknya gue pengen gede gitu, tapi gue yang dari kecil udah gede itu tuh susah juga gitu. Emang waktu itu berarti mens umur berapa? Pas 4 SD. Iya cepet ya? Cepet banget. Tau gak gue kapan? Pas 2 SMP. Beda banget kan. SMP kelas 2. Iya gue kelas 2. Mau naik kelas, akhir kelas 4 gitu. Oh gitu. Terus gimana? Maksudnya SD kan belum teredukasi kan pada saat itu. Kasih tau mama, tapi ada beberapa teman emang juga udah dapat ya. Kelas 4, kelas 5 nih paling banyak deh. Oh gitu. Udah datang bulan gitu. Kan katanya itu kita perempuan itu seumur hidupnya itu mengalami menstruasi selama berapa kali? Ya biasanya emang kemungkinan untuk menopause juga lebih cepat. Iya berarti ya. Ibaratnya teman-teman gue belum pada tumbuh tuh gue udah. Iya. Udah tumbuh, jadi malu sebenarnya dulu. Gimana sih kayak anak SD, terus kayak semua orang pada belum tumbuh, terus kayak kan masa kita udah pakai miniset gitu loh. Iya. Teman-teman gue tuh dulu belum gitu. Oh gitu. Kebalikannya ya, jadi ya dulu tuh karena kan orang-orang kalau normal itu kan rata-rata kelas 6 atau kelas 1 SMP kan. Terus ketika kelas 1 SMP gue belum dapat suka yang kalau misalnya bulan puasa nih, misalnya kayak temen gak puasa gitu kan. Kenapa lo gak puasa? Lagi dapet gitu. Oh, terus kayak ya kok gue nggak bisa batal ya, terus kadang suka pura-pura lagi dapet. Ada sedih. Itu sedih banget. Terus untuk pas kelas 2, oh ya Allah akhirnya ngerasain juga. Tapi itu kayak kok lama banget ya kelas 2 SD. Emang agak cepat, jadi dulu apalagi kan dulu kan gue di sekolahnya sekolah Islam. Jadi setiap Al-Azhar. Jadi setiap zuhur, asar tuh sholat. Jadi ketahuan siapa yang nggak sholat di belakang, duduk di masjid belakang. Jadi ketahuan cewek-cewek yang udah datang bulan tuh siapa aja gitu. Kan malu. Ini ngomong-ngomong Al-Azhar ya. Jadi waktu itu tuh kita pernah nonton tayangan, sempet ngomongin sih sama Gilang kayak ngelihat Gigi kok kayaknya dia maksudnya berbaur, sosialnya tinggi tapi hafal surat-surat. Karena di sekolah Islam. Sedangkan kita anak-anak negeri pendidikan agamanya ya standar kan gitu. Jadi kayak yang apakah kita nanti ini random ya. Apakah kita nanti harus sekolahin anak di sekolah Islam juga ya? Karena kok kayaknya itu bener-bener yang aku lihat tuh kamu. Jadi kayak yang si Gigi hafal loh surat-surat kayak gitu. Iya, karena tuh dulu di Al-Azhar itu setiap tahun ada namanya SKO, setoran hafalan. Oh, makanya jadi pasti hafal. Jadi kayak surat-surat pendek kita harus hafal. Jadi walaupun cara bacanya masih belajar, tapi seenggaknya suratnya kan ada kan pelajaran
pelajaran apa baca Al-Quran, pelajaran gitu-gitunya kan kita ujian terus. Ya makanya alhamdulillah sangat amat bersyukur karena di sekolah dulu sekolahnya SD SMP Islam, ibaratnya walaupun gue selupa-lupanya tuh ibaratnya ya nggak yang sampai bandel-bandel banget, tapi lagi ngelengso dikit tuh inget lagi gitu. Iya itu maksudnya pendidikan dasarnya tuh udah sangat ada. Tapi nggak menjamin juga ya, karena banyak teman gue juga yang sekolah Islam juga ya sama-sama aja. Iya gitu. emang, cuma maksudnya kayak tapi yang pasti mereka hafal. Nah itu kayak sholat tuh bisa gitu, sholat maksudnya kan banyak, ada yang ironisnya kan banyak muslim juga yang mungkin apa namanya bacaan sholatnya tuh nggak hafal. Ya kan harus udah gede baru ngafalin lagi gitu. Gue tuh gara-gara ada ujian kelas 6 SD sholat baru hafal. Bayangin dari kelas 1 tuh sholat ngasal. Oh gitu? Ngaji, padahal ngaji juga di masjid deket rumah, cuman tapi nggak tahu. Jadi benar-benar karena ada ujian akhir itulah benar-benar ngafalin dari niat, wudhu segala macam. Kalau enggak ya semuanya. Iya, kalau enggak ya udah goodbye. Iya, kalau karena gue di sekolah Islam itu dari kelas 1 itu bacaan sholat itu udah hafal. Nah, iya, gitu. tapi itu benar-benar jadi bahan pertimbangan buat kita. Karena benar-benar ya itu, terus juga Gigi kan selalu kalau setiap bikin statement apapun tuh pasti dikaitin sama agama, nyadar gak sih? Kayak misalnya percaya sama suami, ya kan di agama juga diajarin gitu kan? Ya kan sering ngomong gitu. Iya. Nah itu jadi maksudnya kayak oh berarti tuh apa-apa ada pedomannya gitu loh. Iya tapi emang benar. Gue sih ngerasain karena memang kalau kita dulu waktu kecil tuh kayaknya kayaknya cuman selewat doang, tapi begitu kita udah gede terus kayak jadi oh ternyata tuh ini tuh aplikasinya tuh kayak gini gitu. Iya benar. Oh gue pas emang lebih kayak itu dia balik lagi kan itu percaya ya. Kalau kita karena dari kebetulan di gue percaya dan gue ya jadinya pengaplikasiannya ada gitu. Ya nggak selalu sih, tapi paling nggak eling lagi gitu. Jadi ada ingetnya, kalau nggak kayaknya 14 juga. Jadi maksudnya ada kompasnya gitu kan. Iya, ada gitu. Jadi kayak bisa kayak karena udah biasa dari kecil kayak gitu, jadinya kayak kalau kayak misalnya nggak ini, gue ada yang nggak enak gitu. Dan karena mungkin ya itu dia balik lagi ke orangnya gitu. Kebetulan gue tuh dari kecil tuh sama orang tua gitu iya aja gitu, nggak pernah suka bikin itu. Jadi kalau orang bilang itu ya gue aja gitu. Tapi dua-duanya gitu, maksudnya Caca juga gitu? Berbeza kebetulan. Oh gitu. Berbeza. Padahal sekolahnya sama. Ya, jadi kalau gue sampai SMP dia di Al-Azhar, kalau dia sampai SD doang. Dia SMP-nya pindah ke swasta. Oh gitu. Swasta lain. Padahal Gigi ekstrovert loh. Ekstrovert kan? Enggak, sebenarnya gue introvert. Ih sama dong. Iya, tapi gue tuh kalau sama orang gue yang bisa ngobrol, tapi gue gak akan ceritain apa kan tentang gue. Introvert itu belum tentu kitanya pendiam ya guys, tapi tuh kita kayak kita bisa ngobrol, kita public speaking juga oke, cuman kadang suka draining ya seharian gitu. Gue bukan draining, cuman kalau gue tuh emang seneng ngobrol sama orang. Tapi biasanya kalau dari gue itu cuman di atasnya doang. Gue tuh jarang bisa kayak cerita gitu apa. Bukan nutup-nutupin, tapi emang gitu aja. Tapi yang sebenarnya nyaman banget untuk diceritain semuanya itu dikit banget. Bahkan kayaknya hampir sedikit banget. Berarti siapa satu tangan yang bisa dibilang sahabat terdekatnya Gigi siapa? Suami saya sendiri. Raffi aja. Yang ibaratnya kita bisa cerita dari iya paling Raffi aja. Iya. Kayak sahabat yang emang udah temenan dari SMP lah ke SMA. Tapi gue tuh soalnya dari awal pernikahan tuh gue udah berjanji sama diri gue sendiri, gue tidak akan menceritakan masalah rumah tangga gue itu sama temen gue atau keluarga gue gitu. Ya gue ceritanya ke keluarga Raffi. Oh iya, itu ajaran yang benar. Iya. Kalau kita sebel sama suami, ceritanya ke keluarganya suami. Jadi gue nggak pernah cerita ke keluarga gue atau ke teman gue. Iya. Atau ke sahabatnya Raffi gitu. Kita kan maunya baik-baik dong. Kan kalau keluarga kita belum tentu bisa terima. Betul. Nah itu juga yang selalu dibilang sama mama aku dan mamanya Gilang dari sebelum nikah. Nanti kalau misalnya kalian berantem ada masalah, Gilang sebel sama Adis cerita ke mamanya Adis gitu kan. Adis sebel sama Gilang cerita ke mamanya Gilang karena kalian baikan, mamahnya belum tentu bisa maaf. Iya, kalau misalnya iya kan. Tapi kadang kalau ke temen suka cerita. Oh gitu. Tapi pada akhirnya aku bilang ke Gilang, "Iya, aku tadi cerita ke ini, kita berantem gini." Karena maksudnya kayak kadang tuh kita perlu untuk dilurusin.
Karena kalau teman-teman aku tipenya belum tentu mereka ngebelain aku. Kalau udah dengar ceritanya kayak yang bis, tapi lo ada salahnya juga tau di sini gitu. Tapi kan nggak semua temen kayak gitu kan. Iya, emang teman-teman Gigi jarang yang kayak gitu. Ya ada sih, cuman kan apa ya, kan ujung-ujung kan ngejalin kita ya nggak sih. Sebelum gue cerita, gue tuh melihat beberapa orang itu mungkin yang sekali kalau misalnya cerita masalahnya dia itu nggak menyelesaikan masalah juga, malah jadi malunya. Iya, ngerti. Malah jadi nambah beban. Iya, kadang-kadang kan kita pengen cerita sebenarnya cuma pengen cerita doang kan. Iya, gitu. Iya. Jadi kalau gue mendingin ke psikolog kalau udah parah. Tapi pernah? Sering. Ya nggak sering-sering banget, tapi beberapa kali gue itu. Karena sebenarnya orang yang salah terkait itu dikira tuh psikolog itu buat orang yang ibaratnya yang ada gangguan, tapi sebenarnya enggak gitu. Menurut gue malah lebih aman. Kadang-kadang nggak hanya sebenarnya nggak cuma solusi aja sih, cuman kayak lebih bisa ngobrol aja gitu. Iya. Kan mereka profesional. Dan yang jelas pasti dirahasiain. Gue sih beberapa kali ke psikolog itu sebenarnya bukan biar masalahnya selesai, bukan, tapi gimana cara kita ngehadepinnya gitu. Jadi lebih guide perspektif. Di guide perspektifnya iya, gitu. Jadi kayak misalnya kayak kalau sedih ya nggak apa-apa, iya sedih tuh nggak apa-apa, tapi gimana sih caranya supaya sedihnya itu nggak berlarut-larut, supaya kita gimana ngadepinnya juga jadinya lebih enteng gitu. Karena kita banyak suka stres yang nggak kelihatan kan. Gitu. Akhirnya berapa kali ke psikolog itu sebenarnya yang kalau gue ya, kalau di gue ujung-ujungnya yang paling bisa iniin diri kita sebenarnya dari kita sendiri sih. Iya. Kita juga salah satu yang mendukung untuk orang-orang pergi ke psikolog. Iya, benar. Sangat. Soalnya banyak orang kayak dikiranya kan suka judgmental kan orang kalau nggak ngerti, oh gila ya gitu kan. Iya, gitu lo ada gangguan apa, tapi kan sebenarnya bukan itu sebenarnya. Itu untuk menenangkan diri sendiri. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian juga misalnya ada yang aduh kayaknya stres deh gitu, nggak ada salahnya juga ke psikolog. Tapi pernah sama Raffi ke psikolog atau sendiri aja? Pernah. Oh, couple terapi jatuhnya ya? Pernah juga. Oke. Ya, tapi kan ya maksudnya gini, kayak semua orang kan menyelesaikan permasalahannya beda-beda, ya kan. Ada yang mungkin ya ke orang tua, ke apa gitu ya. Pulang itu ke rumah ikhtiar gitu. ikhtiar aja gitu kadang-kadang. Iya. Mungkin selesainya nggak kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang misalnya kan kayak namanya juga dua orang ya, suami istri beda gitu. Diterjemahinnya tuh sama harus ada si penengahnya gitu. Ini tuh maksudnya gini loh. Iya, dia tuh sebenarnya nggak maksudnya gini gitu. Banget buat ngebuka aja gitu, buka jalan. Kalau kita biasanya step pertamanya adalah ke manajer masing-masing. Karena kebetulan manajer aku itu suami istri sama manajernya Gilang. Oh gitu. Iya. Itu tidak disengaja tapi gitu. Iya. Jadi tapi nggak satu manajer. Nggak satu manajemen, beda kantor. Ya untungnya kadang kan dari sisi istri tuh begini, nyampeinnya kan lebih nggak pakai emosi. Astagfirullahaladzim. Belum lagi hamil kan, hormon. Tapi enggak sih, sebenarnya malah justru sejak hamil lebih berkurang. Oh ya? Iya. Lebih chill soalnya, makanya kata teman-teman tuh kayak lu handle anak kayak Gilang banget deh. Kayak kan kalau Gilang kan dibandingin kalau Adis tuh ini banget ribet, perfeksionis, harus ini harus itu gitu kan. Kalau Gilang tuh kayak ya udah santai aja. Nah, ini kayaknya Gilang banget gitu. Jadi malah teman-teman tuh kayak gue nanti mau makasih sama anak lo. Karena lo jadi lebih chill. Biasanya lebih ribet. Biasanya ribet. Scorpio. Emang Scorpio ribet? Scorpio ribet. Enggak, sebenarnya bukan ribet sih, tapi ya perfeksionis itu. Oh iya? Ya, ada beberapa gue kayaknya chill banget. Siapa? Adiknya Raffi yang cewek, ya dua-duanya cewek, dan yang paling kecil si Nanas. Nanas Scorpio. Oh, iya ya, aku berbeza ya. Dia Scorpio Oktober ya? Iya ya? Iya, Oktober akhir. Oktober akhir. Katanya beda Scorpio Oktober dan November. Oke, ribet banget. Sepupu gue Scorpio chill banget. Chill banget. Apa jangan-jangan gue yang ribet? Mungkin lebih ke kepribadiannya ya. Iya juga sih. Sepupu gue chill banget, kayak lebih kayak biasa. Ada beberapa temen gue seperti itu kayak nggak ada maunya gitu, kayak ibaratnya kayak kayak padahal ambisius loh Scorpio tuh. Iya, dikenalnya sih, maksudnya di artikel. Yang laki teman gue iya ambisius, tapi yang perempuannya enggak. Ya mungkin lo kayak laki tuh. Iya, mungkin ya. Coba Choyers yang punya temen Scorpio bisa ditulis ya di bawah kayak gimana cenderung pada teman kalian. Terus nih, ngomongin masalah suami istri. Gigi itu kan selalu percaya
sama Raffi, ada gosip A, B, C, memilih untuk tidak mendengar. Ya bukan nggak dengar ya, kadang-kadang ya kedengeran lah. Tapi kan kalau gue selalu pasti tanya Raffi dulu. Oke. Tapi kan bukannya emang laki-laki pasti bilang tidak? Iya, tapi kalau misalnya kita nggak percaya jadinya apa? Ribut kan? Ya udah. Jadi mendingan ya udah itu aja. Udah, gitu. Tapi nanti juga pasti ada jalannya sendiri. Nah, kalau misalnya sebenarnya kan kalau sama Raffinya dan gosipnya pasti nggak sebel gitu kan. Tapi sama orang-orang yang memanfaatkan itu sebel nggak? Gimana dulu yang manfaatinnya? Kayak misalnya Raffi digosipin sama A. Padahal Raffi tidak ada apa-apa sama si A, tapi si A malah jadi bikin sesuatu itu menjadi lebih besar. Yang akhirnya kesana terus Raffi sama Gigi. Tapi itu gue tuh nggak pernah lihat soalnya. Nggak pernah lihat apanya nih? Nggak pernah merhatiin apa yang terjadi gitu. Jadi gue biasa aja. Oh, jadi kalau denger itu cuma denger aja? Orang aja. Nggak pernah ada yang kayak nih kirim video atau kirim apa gitu? Nggak ada? Enggak. Oh gitu, jadi sama orang-orang tersebutnya biasa aja juga? Biasa aja. Kemarin beredar video, pas di video call Gigi matiin. Hai Kak Gigi. Gue tuh suka ngisengin Raffi aja. Oh gitu, jadi nggak ada, bukan? Ya maksudnya kayak, kan ya kalau lagi ramai gitu gue suka sengaja. Kan bercanda aja gitu. Oke, jadi berarti kayak itu... ya udah kan ya. Kan kita di dunia iya, seperti itu kita bercanda aja gitu, main-main gitu. Oke, jadi berarti nih ya buat kalian yang gua aja lupa. Gua tuh lupa karena gua bercandain. Karena itu rame banget di komen-komen itu kayak gitu. Tuh kan Mama Gigi marah. Gua ketawa sumpah. Ternyata giginya emang lagi ngisengin Raffi ya, guys. Gue tuh lupa kayak gitu kadang-kadang ya kan kita bermain dengan situasi yang aja gitu bercanda. Makin Raffi kasih umpan, makin Gigi tangkep kan. Gitu. Gigi juga nggak ada masalah, berarti kalau mau ada yang melintir ke arah A, B, C itu bebas. Itu urusan masing-masing ya nggak sih? Iya sih, kalau gue semasang itu nggak merugikan misalnya kayak. Tapi capek nggak sih Gigi? Capek apa? Iya, maksudnya kayak capek nggak dibahas terus kayak aduh suami gue digosipin gini lagi, suami gue digosipin gini. Soalnya gue nggak lihat, maksudnya gue nggak cari-cari tahu juga. Oh, jadi kadang-kadang selewat gitu atau misalnya kayak pas kalau ketemu emang bener gitu doang, tapi gue nggak kalau bisa ada yang nemen, bisa gue baru tahu gitu kayak waktu itu kemarin baru tahu gitu emang bener gini abis itu nggak gue cari tahu juga. Oh jadi gitu, ya udah bawa santai aja ya. Santuy aja. Gila, chill banget loh. Chill, paling nggak pasti nanya ke Raffi, emang bener gini, saya gini. Ya enggak, ya udah gitu. Oh. Itu. Berarti Kak Gigi sepercaya itu. Bukan masalah sepercaya itu, gue memilih untuk seperti itu, gitu. Iya. Kalau nggak dipercaya, tapi ya karena kan nggak tahu ya gue sih kalau gue, karena kan kalau kita menikah itu kan, kalau menurut gue ya itu kan apa namanya basicnya itu kan percaya. Kalau nggak percaya ya ngapain nikah gitu. Betul. Yang ada capek juga. Iya sih. Tapi kamu kalau kita percaya sama orang lain kan nggak. Iya benar. Mendingan langsung aja ke sumbernya. Iya, benar nggak lo gini. Kalau misalnya bener iya, kalau misalnya dia mau bohong ya udah urusannya dia, bukan urusan gue gitu. Kalau misalnya suatu saat dia jawab iya gimana? Ya udah, nggak apa-apa juga. Dimaafkan. Amit-amit ya, maksudnya jangan sampai. Cuman ya maksudnya ya kan kalau gue sih berharapnya ya jujur gitu. Oh, tapi akan dimaafkan? Ya nggak tahu. Lihat nanti. Kalau itu lihat nanti, jangan sampai ya guys. Tapi Gigi tuh sadar nggak sih seluruh Indonesia tuh sangat memuja Nagita Slavina? Sadar nggak? Gue sih nggak pernah lihat, tapi kalau ditanya orang kan suka selalu kayak gitu kan, misalnya kayak diwawancara, gimana sih caranya sabar, selalu kayak gitu. Tapi percayalah biasa aja sebenarnya, karena kebetulan mungkin gue orangnya santai gitu. Jadi selalu kan kayak gimana sih caranya sabar, gimana caranya balik lagi nggak bisa disamain, ngerti nggak sih kayak. Iya. Tapi kan kadang bukan cuma dari sisi sabarnya seorang Gigi aja, kayak misalnya apapun itu dari segi kepribadian, fashion, parenting dan lain-lain kan orang-orang kan pada kayak yang aduh ini bagus banget nih caranya Mbak Gigi begini gitu. Tapi kamu sadar kalau segitu dielulukannya di Indonesia? Bukan gimana ya, siapa yang ngomong ya? Cuman enggak, maksudnya kayak
kalau gue sih ngajarinnya gini-gini aja gitu, karena gue nggak pernah nggak lihat juga gitu maksudnya orang gimana. Cuman kadang-kadang itu tuh sebenarnya kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, jadi sebenarnya jadi agak sedikit beban. Iya, karena gue biasa maksudnya ya gini-gini aja gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya memang banyak misalnya ya bermanfaat buat orang banyak ya, ya alhamdulillah ya seneng gitu. Karena menurut gue dua hal, dipuji dan dihujat itu tuh lama-lama tuh bisa jadi penyakit hati gitu. Oh iya, satu pertanyaan terakhir. Apa? Ide nama buat Baby G apa? G ya, dari G. Laki-laki. Belakangnya Dirga. Hah? Oh, diajak main. Ayo, pinter banget deh Faro milih yang diajak mainnya. Siapa ya? Yogi. Lo maunya namanya apa? Kayak Indonesia Barat, bule, Apapun. Duh, gue harus bawa itu lagi. Apa buku bayi? Enggak, gue tuh ada aplikasi cari nama bayi. Oh iya. Iya loh, emang pernah buka? Enggak, emang ada? Ada. Mau yaudah abis ini kalau gitu kita minta. Iya. Oke, baiklah, nanti kalau misalnya Gigi udah ada ide nama kabarin nanti ya. Gue coba liatin ya. Oke, Choyers, makasih buat Choyers. hari ini. Makasih buat Gigi udah mau ditanya-tanyain random sama orang yang lagi prego brand dan tadi lupa mulu lagi ngomong. Wajar, nanti nyusun juga kayak gitu kok. Oh iya, Kalau gue sih ya sembuhnya kapan? Dia nggak tahu. Si lama ya tuh. Masih lama ya, dong aja terus gitu ya kan? Ya Allah. Soalnya kayak otaknya tuh kayak berputar di situ doang gitu loh. Mungkin juga tuh karena gue jadinya lebih cewek, karena gue tuh berkutat dengan apa yang harus gue lakukan gitu. Bisa jadi. Jadi nggak raurus gitu kayak. Tapi kan berarti malah lebih fokus ke anak. Gitu. Jadi lebih kayak sama hal-hal yang lain tuh bodo amat. Bukan, gue tuh kalau misalnya multitasking gue bisa, tapi fokus gue tuh cuma satu. Oke, kebayang. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya gue lagi ada masalah satu tuh gue bisa gitu. Kalau misalnya kayak sekarang gue lagi enak tuh gitu. Jadi gue nggak ke distract gitu. Gitu. Iya, baiklah, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kalau aku agak cepet ya pinternya setelah menyusui. Amin. Oke, terima kasih Choyers. Thank you Choyers.